Pada bagian sebelumnya, Yeyu mengikuti ujian pertama Frost Owl di sebuah tempat yang tak dikenal, mengharuskannya untuk mengumpulkan 100 kristal yang didapatkan dari para monster. Selama masa pengumpulan kristal, Yeyu dihadapkan pada sebuah konflik yang memaksanya untuk berhadapan sama botak NPC dan gengnya yang mengumpulkan kristal dengan cara merebutnya dari peserta lain. Setelah berhasil menumbangkan si botak ketika jatuh pingsan, Gembul yang padahal udah diselamatin sama Yeyu malah nyolong kristalnya. Kurang lebih begitu. Di pembahasan kali ini nggak ada gelutnya teman-teman. Jadi kalau kalian mau nabung kapter silahkan. Tapi kalau kalian masih pengen denger suara Bang Admin yang wangi kelor, ya mau gimana lagi, kita legokan saja. Ketika kembali bangun, Yeyu mendapati jika kristal yang sudah dia kumpulkan susah payah hilang tak kemana. Padahal kata penguji Cao Cao sebelumnya, kalau dia mau lulus ujian, syarat utamanya ialah mendapatkan 100 kristal buat bisa naik kapal di dermaga. Yeyu yang udah janji sama almarhum gurunya kalau dia mau jadi Frost Owl Hunter pun kembali bangkit dan coba berusaha untuk kembali ngumpulin kristal di waktu-waktu yang sudah mepet. Bersama dengan itu segerombolan monster pun muncul, lari berbondong-bondong menuju satu tempat. Mereka semua mencari tempat perlindungan dari badai ionosphere yang masih belum mereda. Pas betul, di waktu yang kurang dari 1 jam lagi sebelum keberangkatan kapal, pada akhirnya Yeyu memutuskan untuk farming di tempat yang menjadi lokasi para monster untuk berlindung, berbekal sebuah senjata yang dia dapatkan dari mayat peserta lain. Lokasinya adalah sebuah bangunan reruntuhan besar yang gelap. Baru masuk ke dalam sebentar, Yeyu hampir disergap oleh seekor monster kelelawar dari arah belakang. Yeyu yang menyadarinya melepaskan sebuah door. Mulai dari sinilah farming besar-besaran pun dilakukan olehnya. Ketika matahari terbit, kapal terlihat mulai bergerak dari dermaga. Dari arah lain, Ailey melihat ada orang yang berenang dan berusaha buat naik kapal tersebut. Dan ternyata itu adalah Yeyu yang telah mengumpulkan cukup kristal buat memenuhi syarat ujian. Yeyu ditolongin naik sama si Gembul yang sempat ngira kalau Yeyu itu sudah mati, makanya dia ambil kristalnya. Di ruang pantau, Cao Cao mulai tertarik sama muridnya Fei Ming alias Yeyu setelah melihat aksinya. Karena ujian sudah selesai, Boju minta agar para peserta buat dibangunin. Taunya lokasi ujian yang berbahaya sebelumnya hanyalah simulasi virtual teman-teman. Perangkat simulasi VR yang digunakan tidak hanya bisa mensimulasikan medan perang secara menyeluruh, tapi juga memberikan pengalaman yang nyata. Ketika menerima damage, seseorang bisa merasakan sakitnya layaknya di dunia nyata melalui penginderaan syaraf. Makanya Yeyu dan yang lainnya sama sekali gak nyangka kalau mereka saat itu lagi ada di dalam virtual simulasi. Setelah para peserta keluar dari perangkat simulasi, mereka yang berhasil mengumpulkan kristal dinyatakan lolos, sementara yang mati atau yang gagal ngumpulin kristal harus dieliminasi. Nampak terlihat Ailey datang ke tempat penukaran poin buat nukerin poinnya lagi sama sumber daya buat dikirim ke desanya. Pada saat itu si staff berkata kalau Ailey datangnya pas betul karena sebentar lagi si staff mau pulang buat ikut acara festival Zhengyang. Itu tuh semacam festival penghormatan kepada para pahlawan di masa lalu teman-teman. Di sekitar area asrama calon hunter, di sana ada Gembul yang lagi cari-cari kamar Yeyu. Pas keduanya saling bertemu, Yeyu nanya ngapain sih Gembul itu nyari-nyari dia. Gembul datang ke sana buat ngajakin Yeyu pergi ke kota Ping'an, ikut serta dalam festival Zhengyang yang hari itu akan diadakan. Selama berjalannya festival, biasanya akan ada juga black market dan mereka bisa membeli banyak perlengkapan dan peralatan di sana. Gembul pengen beli perlengkapan karena dia yakin pasti mereka bakalan membutuhkannya untuk menjalankan tugas selanjutnya. Yeyu sih masih belum butuh perlengkapan, tapi karena di festival itu ada banyak makanan, pada akhirnya dia pilih buat ikut. Ketika Ailey masuk ke kamar, Yeyu juga mau ngajak cewek tersebut ke kota Ping'an, tapi Ailey malah langsung tidur di ranjang, nolak ajakan tapi nggak pakai kata-kata. Pada akhirnya cuma mereka berdua yang pergi ke kota Ping'an, pakai mobilnya si Gembul. Melihat Yeyu yang terus diam selama perjalanan, Gendut nanya apakah Yeyu masih marah sama dia gara-gara tes sebelumnya. Marah? Buat apa?
Karena Yeyu nggak inget, Gembul cuma jelasin kalau dia tuh pergi duluan ke dermaga sebelumnya setelah berpikir Yeyu sudah mati. Dia nggak kasih tahu kalau dia orang yang udah ngambil kristalnya. Makanya di sini Yeyu bingung kenapa juga dia mesti marah-marah sama si Gembul. Sedikit mencairkan suasana, Gembul jelasin kalau bos black market yang akan mereka datangi merupakan seorang cewek yang semok. Nggak dengerin kata-kata Gembul, Yeyu saat itu merasakan ada sesuatu yang sedang mengikuti mereka dari belakang. Dan ternyata itu adalah Taiyi, bocil kematian yang punya kecepatan super, mendarat sebentar di kap mobil dan bikin si Gembul ngerem mendadak. Yeyu yang belum sadar kalau itu adalah Taiyi yang dia selamatin sebelumnya, kemudian bergegas turun dari mobil untuk mencari si penguntit. Pas mencari di area sekitar, tahu-tahu Taiyi udah ada di dalam mobil dan langsung jedotin si Gembul berulang kali ke setir sampai mukanya pada bonyok-bonyok. Menyadari serangan dadakan tersebut, Yeyu lepasin anak panah ke arah mobil dan menyuruh sang penyerang buat berhenti. Setelah ditelaah lebih lanjut, Yeyu baru sadar kalau penyerangnya adalah bocah yang sebelumnya dia selamatin. Kirain si bocil yang keluar mau menyerang Yeyu, tapi tahu-tahu dia malah memeluknya. Sepertinya dia sangat berterima kasih karena sudah diselamatkan sama MC. Gembul yang masih di dalam mobil minta hati-hati sama Yeyu karena bocah itu seperti monster gila katanya. Taiyi kembali bergerak masuk ke mobil dan jedotin si Gembul lagi seperti sebelumnya. Abis jedotin si Gembul, Taiyi turun lagi buat meluk Yeyu. Setelah melihat bocil kematian yang nampak sangat tunduk sama Yeyu, Gembul merasa kayaknya Yeyu nggak butuh bantuannya lagi. Ya apapun itu, di sini Yeyu ngerasa heran sama Taiyi, bingung kenapa bocah tersebut ngikutin dia dan apa yang mau dilakukannya di sana. Lukanya juga terlihat sudah sembuh. Yeyu tanya di mana rumahnya dan mau nggak dianterin pulang. Ingat-ingat soal rumah, yang Taiyi ingat cuma ada kenangan buruk karena dia merupakan bagian dari subjek penelitian Lucifer. Ingatannya juga samar-samar. Jadi Taiyi ngaku kalau dia nggak ingat sama rumahnya. Pas ditanya apa Taiyi punya kerabat, dia juga cuma diam tanpa memberikan jawaban. Apakah bocah itu otaknya koslet? Saut Gembul dari dalam mobil. Saat itu Yeyu sempat mengingat penjelasan Xiaokui yang pernah berkata setelah Xiaokui menutup jalur otak Taiyi sementara waktu untuk mencegah penyebaran virus di tubuhnya, selanjutnya akan ada efek samping setelah ia terbangun. Contohnya sang pasien akan kehilangan sebagian ingatan mereka. Pikir Yeyu pasti itu alasan kenapa Taiyi sama sekali gak ingat sama rumahnya. Cuman masalahnya sekarang, apa yang mesti dia lakuin sama bocah yang terlihat pengen nempel terus itu sama dia? Pada akhirnya Yeyu pilih buat bawa dulu bocah tersebut ke festival. Masalah nanti biar dipikirin nanti saja. Aili yang menolak ajakan dari Yeyu taunya punya agenda lain. Dia mau ikut festival Zeng yang di desa Zihua. Hanya saja ketika kembali ke desa, si Pak Kades nampak nggak senang sama kedatangan Aili yang dia anggap bukan lagi menjadi bagian dari desanya. Pas Aili ngungkapin kalau dia datang cuma buat lihat acara festival, orang-orang desa langsung pasang wajah ketakutan. Sebelum akhirnya Pak Kades kembali jelasin, di masa lalu Aili punya ibu tiri. Ibu tirinya itu sangat baik kepada orang-orang di desa. Dan cuman itulah alasan kenapa orang-orang desa membiarkan Aili hidup di sana selama beberapa tahun terakhir. Sekalipun tahu Aili mengidap penyakit akut. Dan sekarang Pak Kades ngerasa kalau dia dan warga desa sudah memenuhi tanggung jawab mereka balas budi kepada ibu Aili yang nampaknya udah wafat. Terlebih Aili juga sekarang udah punya tempat tinggal sendiri di Frost Owl Hunter. Xiaokui setelahnya datang jelasin kalau semua sumber daya yang mereka dapatkan itu diberikan sama Aili melalui Frost Owl. Tapi pada saat itu seorang nenek tua ketus ngomong, "Ya terus kenapa? Itu memang sepantasnya dilakukan sama Aili yang sudah dibesarkan selama bertahun-tahun oleh desa." Si nenek juga mengingatkan kalau Aili penyakitnya lagi kumat, dia bakalan jadi monster yang hilang akal dan memberikan teror kepada warga. Selama ini mereka cuma diam sambil nahan rasa takut akan Aili yang bisa ngamuk-ngamuk kapan saja. Sementara Aili terus diam dan gak ngasih jawaban. Xiaokui coba belain dia, ngomong kalau Aili juga udah lindungin desa dari serangan banyak monster mutasi. Ya, akhirnya daripada saling berdebat, Pak Kades melakukan voting. Bagi mereka yang setuju buat nerima Aili masuk ke dalam desa mereka mesti angkat tangan. Dan hasilnya sudah jelas, yang angkat tangan cuma Tang Xiaokui seorang. Xiaokui heran sama warga, padahal Aili selama bertahun-tahun udah memberikan banyak kontribusi buat desa mereka. Tapi kenapa mereka nggak setuju buat nerima Aili untuk ada di sana? Apakah mereka pada tersakiti sama cewek dingin kita?
Ailey cuma bisa nangis setelah mengetahui jika sudah tak ada lagi orang yang menerima dia di desa tersebut. Makanya dia bakalan pergi saat itu juga. Sebelum pergi, Pak Kades minta Ailey buat nyerahin token yang melambangkan warga desa Zihua. Sebab Pak Kades merasa nggak ada gunanya juga buat Ailey buat nyimpen barang tersebut. Pada akhirnya Ailey pun pergi setelah menyerahkan token tersebut sambil dia menerima tatapan warga yang menunjukkan rasa takut kepada dirinya. Kembali ke pangkalan Frost Owl. Di malam itu pasti di sana Ailey melihat para hunter yang lagi pada bersenang-senang main game terus berjalan menunduk. Kata-kata yang dilontarkan oleh Pak Kepala Desa yang menganggap dia sudah tak lagi dibutuhkan oleh desa masih terngiang-ngiang di dalam kepalanya. Pas lagi galau-galaunya, Ailey melihat ada beberapa botol minuman tergeletak di sana. Pikirnya bisa kalian nih pakai alkohol buat ngilangin puyeng. Di luar area gerbang pangkalan, di sana ada Yeyu sama Tayi yang lagi ngumpet sembunyi-sembunyi. Di mana Yeyu bermaksud untuk membawa Tayi ke dalam kamarnya secara diam-diam. Mereka harus masuk ke dalam pangkalan dengan mencari jalan masuk lain. Karena Yeyu yakin jika para penjaga gerbang pasti nggak bakalan izinin bocah itu masuk ke dalam sana. Pas mau manjat dinding, tahu-tahu Tayi yang bisa bergerak cepat dan lompat tinggi udah masuk ke dalam tanpa Yeyu sadari. Gampang sekali ternyata. Ketika berada di dalam kamar asrama, Tayi tiba-tiba memasang sikap siaga. Dia merasakan keberadaan orang lain di depan kamar tersebut. Setelah dicek, ternyata itu adalah Ailey yang lagi mabuk-mabukan. Dengan tatapan kosong, dia terus terdiam. Yeyu yang bertanya kepadanya juga nampak terlihat tak diperdulikan. Menyadari Ailey yang terus diam saat itu lagi mabuk-mabukan, Yeyu beranggapan kalau cewek tersebut nampaknya sudah gila. Karena sebelumnya Tang Xiaokui pernah kasih tahu kalau Ailey itu tidak boleh mabuk-mabukan, meminum alkohol bisa memperparah penyakitnya. Sementara pandangan Ailey mulai berbayang masuk zona 3 dimensi. Yeyu memecahkan botol minuman di lantai sebelum akhirnya mencarikan obat yang mesti digunakan sama cewek tersebut. Pas mau nyuntikin obatnya, Ailey melakukan penolakan, berkata bahwa dia benci obat-obatan dan hal seperti itu sama sekali nggak dia perlukan. Sementara Yeyu mengingatkan bahwa Ailey kan sebelumnya udah janji juga sama Tang Xiaokui kalau dia bakalan hidup lebih layak. Di sini Ailey merasa dirinya udah nggak perlu lagi buat hidup. Percuma hidup kalau semua orang membencinya, bahkan menganggapnya seperti monster. Ailey ngerasa kalau Yeyu itu sama sekali nggak mengenalnya. Bahkan Ailey sendiri pun merasa belum kenal betul sama siapa dirinya. Melihat Ailey masuk berjalan ke dalam kamar dan gak mau disuntik sama Yeyu, Yeyu yang udah janji buat jaga Ailey pakai cara paksa buat nyuntikin obat tersebut. Meskipun agak susah sih, karena Ailey menghindar mulu, gerakannya licin kayak belut. Ailey berpikir jika dirinya sudah hidup dengan perjuangan yang cukup keras. Tapi pada akhirnya dia malah nggak dapetin sedikit pun rasa terima kasih dari orang-orang yang dia bantu dengan sekuat hati. Makanya dia udah nggak butuh lagi sama obatnya. Sebagai monster, dia udah nggak mau hidup lagi. Ketika berantem sama Ailey yang terus melawan, obatnya terlempar ke arah lain. Dan dibantu sama Tayi, pada akhirnya Yeyu bisa menyuntikkan obat penyesuai zat mikro itu ke dalam tubuh Ailey. Sambil berkata bahwa takdir cewek itu adalah miliknya sendiri, bukan di tangan orang lain. Jadi dia nggak boleh nyerah sama dirinya sendiri. Ailey yang lemes abis disuntik sama MC tergeletak di atas kasur, berkata dengan nada lemah bahwa dia juga pengen nyerah sama kehidupan karena penyakit akutnya yang membuatnya kira-kira cuma bisa hidup 3-5 tahun lagi. Takdirnya buat mati dengan kondisi buruk sudah ditentukan. Mengutip kata Fei Ming yang pernah berkata bahwa setiap orang dilahirkan untuk mati, kematian adalah akhir yang tak terelakkan. Maka dari itulah selama hidup seseorang harus benar-benar melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Lupakan apa kata orang lain dan dengarkan hatimu sendiri. Hidup itu terlalu singkat kawan, makanya hiduplah untuk dirimu sendiri. Abis dengerin ceramah motivasi dari Yeyu, cewek itu pun pingsan.
Kita beralih ke Manor Lucifer. Saat itu dia kedatangan tamu, seorang perwakilan yang berasal dari kota Ironborn, untuk membahas masalah tentang kota Embers yang memilih buat nolak kerjasama dengan mereka. Dia menganggap perbuatan Lucifer yang melakukan penyerangan di gerbang kota Embers sebelumnya nampaknya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Lucifer yang saat itu lagi bikin mesin aneh berkata, jika penolakan dari Embers itu harusnya jadi berita baik buat mereka, sebab dengan demikian maka kota Ironborn jadi punya banyak alasan buat nyerang kota Embers. Perwakilan dari Ironborn tersebut juga datang karena mau nagih janji Lucifer yang mau kasih suplai senjata bioteknologinya kepada kota Ironborn. Lucifer masih belum menyerahkannya karena senjata itu masih belum siap untuk digunakan. Si perwakilan coba untuk terus mendesak Lucifer bekerja dengan lebih cepat lagi, dengan alasan Ironborn sudah tak lagi punya banyak waktu. Kalau terus begitu bisa-bisa Ironborn bakalan memutus hubungan kerja sama dia. Terkait dengan Suo Cishi yang merupakan pencipta proyek Qingluan dan sempat menggemparkan dunia. Dari si perwakilan Ironborn itu kita juga mendapati jika Lucifer ini merupakan adik seperguruan Suo Cishi. Gara-gara menyebutkan nama Suo Cishi di hadapannya, Lucifer pun langsung marah-marah sama si perwakilan yang kala itu langsung melakukan serangan pakai mesin yang lagi dia rakit. Kepala robot yang bisa mengeluarkan tentakel itu menangkap perwakilan Ironborn yang mencoba untuk kabur. Sambil nuang minuman, Lucifer pun berkata, karena si perwakilan nampak tidak terlalu menginginkan bioteknologi yang dia ciptakan, maka si perwakilan dipersilahkan untuk mencobanya sendiri, mencoba seberapa mantapkah senjata yang Lucifer buat. Pada akhirnya perwakilan kota Ironborn itu mati ketika kepala, kaki, dan tangannya terpisah dari tubuhnya. Dan begitulah episode Embers kali ini teman-teman. Terima kasih buat guys-guys yang udah nonton sampai bagian terakhir. Like, dislike, kalau suka, tidak suka sama konten ini teman-teman. Bye. 竟然还能分到一，考核胜利我真认识你，不是巧，在一个队里，升职的机会把认识的人特意答应，还是走另外一环了。